Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Indahwati. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Langsung saja ya. Saya di sini nanti akan memberikan kepada kalian salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal. Layanan klasikal ini seperti halnya guru kalian atau pendidik lain dalam memberikan suatu mata pelajaran di kelas kalian. Nah, dalam layanan ini nanti ada tema yang sudah saya tentukan. Sebelum kita memasuki tema nanti, alangkah baiknya kita membuat peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, time limit. Time limit adalah di mana waktu yang telah ditentukan sebelum kita melakukan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling, agar kita tidak terbawa atau merasa bosan dalam melakukan layanan tersebut. Yang kedua adalah asas-asas. Dalam bimbingan konseling ada asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah asas kenormatifan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Sebelum kita memasuki tema nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki tema dan materi nanti, saya mempunyai suatu permainan yang biasa disebut dengan ice breaking. Contohnya seperti ini, nanti kalian bisa menirukannya ya. Nanti kalau saya bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau bilang sore, berarti tepuknya 3 kali. Nah, kalau malam, berarti waktunya orang istirahat, berarti tepuknya bagaimana? Tidak ada suaranya. Nah, begitu. Bisa diperagakan bersama-sama ya. Pagi, siang, sore, siang, pagi, malam, malam, siang, siang, pagi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti dalam pembahasan saya akan membahas tentang minat, bakat, dan karir. Dari kalian, ada yang sudah mengetahui apa itu minat, bakat, dan karir? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang minat, bakat, dan karir. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat ini bersifat pribadi atau individual, yang artinya setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Dan minat ini berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari, dan apa yang dilihat serta digemari. Minat juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang tren, bukan bawaan sejak lahir. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang baru. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu W.S. Winkel, mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap serta merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang serta berkecimpung dalam bidang tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang yang mempunyai minat
Dia akan selalu melakukan hal-hal yang disenangi tersebut menjadikan hobinya. Dan dia selalu mengasah apa yang dia lakukan tersebut. Jadi, minat adalah faktor yang menentukan atau mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan serta menentukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Yang selanjutnya adalah bakat. Apa sih itu bakat? Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi serta perlu dikembangkan atau dilatih. Misalnya, berupa kemampuan berbahasa, pengetahuan, bermain musik, dan sebagainya. Kenapa sih bakat perlu dikembangkan? Karena sifatnya yang masih bersifat potensial atau masih laten. Bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan yang mengandung makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu sebagai hasil pembawaan dan latihan. Dengan bakat, memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Tetapi, untuk mewujudkan bakat ke dalam suatu prestasi tersebut, diperlukan suatu latihan pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Apa sih perbedaan dari minat dan bakat? Minat itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yang sifatnya natural, hanya berupa hobi atau senang-senang, dan suka berubah-ubah, sedangkan bakat itu ada dalam diri sendiri, namun juga bersifat natural, tidak mudah berubah-ubah atau bersifat permanen. Menurut Soekardi, layanan bimbingan karir adalah layanan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam pendidikan maupun pekerjaan yang sesuai dan dapat memperoleh kebahagiaan. Sedangkan bimbingan karir menurut Soekardi adalah suatu perangkat, suatu proses sistematis, layanan untuk membantu individu dalam memahami dirinya, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Keterkaitan antara bimbingan karir dan pendidikan adalah suatu proses perkembangan yang berkesinambungan serta dapat membantu terutama dalam hal perencanaan karir, pembuatan keputusan, perkembangan keterampilan atau keahlian, informasi karir, dan pemahaman diri. Seberapa sih pemahaman kalian tentang minat, bakat, dan karir? Pemahaman minat, bakat, dan karir merupakan komponen dari bimbingan karir yang diberikan untuk membekali seseorang agar ia dapat mempersiapkan dan merencanakan karir di masa depannya. Proses pelayanan dan aktivitas bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru pembimbing kepada siswa maupun sekelompok siswa pada berbagai usia ini dengan tujuan dapat memahami dirinya, memahami lingkungan, berupa dunia kerja, menentukan pemilihan pendidikan, pelatihan, dan pemilihan karir, sehingga dapat membantu menyusun rencana untuk mewujudkan pengambilan keputusan maupun mengelola karir individu. Karir bagi remaja merupakan sesuatu yang sosial dan diakui sebagai cara untuk memenuhi kepuasan dengan berbagai kebutuhan atau keinginan yang tidak terpuaskan secara penuh. Karir juga dapat mengembangkan perasaan keinginan serta diakui dalam masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan mencapai tujuan hidup. Nah, dengan adanya pelaksanaan bimbingan konseling karir dapat meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studinya yang diharapkan bisa membantu siswa dalam menumbuhkan minat yang dimilikinya.
serta membantu siswa untuk menemukan jalan yang harus ditempuh setelah lulus dari suatu pendidikan. Jadi, peran seorang konselor dalam sekolah itu sangat penting, yaitu untuk memberikan layanan bimbingan karir dengan menyediakan berbagai program studi dengan persiapan untuk memasuki dunia pekerjaan. Di sini nanti saya akan menampilkan video tentang minat, bakat, dan karir. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tips meraih mimpi. Yeah! Oh no! No, wait! I'm coming! Wait! Yes! Ow! Hey! Open the door! Let me in! Citizens of the Valley of Peace, Come on. it is my great honor to present to you Tigress, Viper, Crane, Monkey, Mantis, the Furious Five. Warriors, prepare. What is... No! Oh, Peaky hole. Ready for battle. Woo! The thousand tongues of fire. Whoa! Whoa, look at that! Hey! Get out of the way! And finally, Master Tigress. Believe me, citizens, you have not seen anything yet. I know! Master Tigress, face Iron Ox and his blades of death.
you're up. Yeah, I should probably get to sleep now. You Yeah, don't yeah, yeah, belong of course. here. I know. You're right. I don't have a... my whole life, I've dreamed of... No, I meant you don't belong here. I mean, in this room. Seemed a little bit awkward. Master Tigress! Didn't mean to wake you, just, You don't belong here. Yeah, of course. This is your room. I mean, you don't belong in the Jade Palace. You're a disgrace to Kung Fu, and if you have any respect for who we are and what we do, you will be gone by morning. Dragon Warrior will be revealed. What are you doing here? Hi! Good morning, Master. I thought I'd warm up a little. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwasanya siapapun yang ingin meraih karirnya, kita harus melakukan kerja keras terlebih dahulu. Meskipun kerja keras itu selalu gagal. Karena dengan kegagalan kita akan meraih kesuksesan. Seperti hadis berikut ini, menjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Kesimpulan dari tema minat, bakat, dan karir, ketika kalian sudah mengetahui minat dan bakat yang ada dalam diri kalian, kembangkanlah semaksimal mungkin. Karena dengan bakat dan minat dapat menentukan karir kalian di masa depan. Seperti contoh dalam video yang tadi, yang dimana ada panda yang ingin menjadi pendekar. Dia selalu berusaha dengan maksimal untuk menemukan guru yang ingin menerimanya. Dia selalu berusaha untuk mencari guru yang menerimanya dia sebagai murid. Dari kalian, sudah jelaskah tentang minat, bakat, dan karir? Kalau kalian belum jelas atau masih ragu-ragu atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Kalau tidak, saya akan tutup layanan pada hari ini. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.